kehadiran, coba silakan berdoa dulu. Nah, ini berdoa. Kehadiran yang tidak hadir berapa orang? Muhammad itu ya, jadi sakit. Tadi ada telepon dari mamanya. Selain Muhammad Dikri, Yayan ya, Yayan nggak ada kabar. Ada yang tahu apa aja ya? Muhammad Dikri, Yayan, terus siapa itu? Hendy sama lagi siapa? Jaya ya? Lagi ke belakang ya? Belum datang lagi ya? Berapa orang? 3 ya? Berarti udah yang hadir cuma 2 orang ya? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
istilahnya dibuat dari khayalan atau sesuatu kejadian yang kita rasakan atau yang kita lihat. Ya, oke. Bab ketiga ini yaitu menyusun teks cerpen. Cerpen adalah cerita pendek. Oke, kompetensi dasarnya kamu bisa lihat yang di sini. Kompetensi dasarnya ada HD3.1, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang dibaca atau didengar. Ya, mungkin nanti kamu mendengar cerita pendek yang akan teman kamu nanti sampaikan. Ya, membaca, kalian bisa membaca cerita pendek dari LK yang ibu bagikan, dari buku paket juga ada beberapa judul cerita pendek di sana. Oke, terus yang kedua ada kompetensi dasarnya satu lagi yaitu 4.15, menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan pendukung dari cerita pendek yang didengar atau dibaca. Ya, itu kompetensi yang akan kita lalui. Terus ada tujuannya. Tolong dilihat, tolong dibaca tujuannya yang harus kamu nanti kuasai ya setelah kita belajar tentang penyusunan teks cerpen ini. Kamu bisa lihat bagian A. Tujuan pembelajaran menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap berpikir kritis, kreatif, bekerja sama. Yang C, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Oke, bisa lihat. Bukan itu. Yang bagian D, itu bagian D, menganalisis unsur-unsur pembangun karya sastra dari bukti yang mendukung dari teks cerita pendek, menganalisis unsur-unsur. Nanti kalian membaca cerpen, kamu analisis unsur-unsurnya ya. Nanti ibu bagikan LK. Yang E yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Ya, yang kamu kerjakan mungkin dibaca dulu ya. Nanti teman kamu mengerjakan karena kita membagi cerpen yang kamu pegang nanti per kelompoknya itu judulnya semuanya beda-beda. Ya, jadi kamu bisa nyimak nanti cerpen yang selain kita baca, yang lain juga mengerjakan itu judulnya pasti berbeda. Nanti kamu bisa punya cerita cerpen bermacam-macam. Oke, itu kompetensi dasarnya dan tujuannya yang kita akan tuju ke sana. Oke, sebelum memasuki ke materi lebih lengkap lagi, ibu tayangkan film ya, sebuah film. Film ini berasal dari cerpen literasi. Apa itu literasi? Membaca. Jangan takut jawab. Kalau jawab keras aja suaranya ya, jangan takut salah. Oke, literasi berarti membaca. Kan film bukan gambar, kamu harus bisa baca ya. Jendelanya tak ambil, tapi tukar sama dengan kayak saya. Boleh mas? Aku suka gambar kamu dan jendelanya
habis dibaca dalam sekali duduk itu tamat, selesai. Selanjutnya, masalah yang diperlihatkan adalah masalah utama saja dengan alur tunggal dan lurus. Tunggal, satu peristiwa. Bedakan dengan novel. Ya. Oke, yang selanjutnya, penokohannya sederhana dan mengalami konflik hingga menentukan solusi. Solusi itu apa? Jalan keluar. Ya, masalah yang ada di dalam itu. Oke, yang selanjutnya memberikan kesan mendalam bagi pembacanya. Ya, kita membaca cerita pasti sesuatu bisa diambil dari cerita itu. Ya, kesannya apa? Kayak itu ciri-cirinya. Untuk selanjutnya pembagian cerpen itu langsung ke tag di sini ya. Kita dibentuk 8 kelompok. Silakan di kelompoknya setelah ibu kemarin udah kita atur dengan siapa-siapanya, ada perempuan, ada anak laki, setiap kelompoknya sama. Oke, yang tidak ada berarti kita ada 4 orang ya. Yang ikut turnamen pon 2, yang tidak sekolah 2, berarti ada yang 4, ada yang 5. Oke, ya. Udah. Kelompok 1. Kelompok 2. Tema. Judul ada. Judul kamu cantumkan di sana. Tema silakan dibaca dulu cerpennya. Temanya itu tentang apa? Yang harus kamu cari ini alur, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan terakhir amanat dari cerpen tersebut. Silakan ya waktunya. Ada yang ditanyakan dari unsur-unsur intrinsik. Ini pembentuk cerita pendek ya. Salah satunya unsur intrinsik. Yang satu lagi ada unsur ekstrinsik. Ya, kita terus intrinsik dulu. Yang pertama di sana tema. Oke, ada yang ditanyakan dari ketujuh unsur ini. Oke, apa no? Apa? Bukti pendukung kalimat yang ada di sana. Bukti pendukungnya temanya ini temanya ya. Kalimat pendukungnya mana? Kenapa kamu bisa membaca temanya ini? Kalimat pendukung
yang apa yang terkait dengan saya masih mana gitu. Oke, kerjaannya itu sebentar. Oke, di sana itu ada unsur intrinsik di sebelah kiri ya sampai 7. Terus kotak yang kedua yaitu unsur intrinsiknya kamu isi apa gitu ya. Ada kotak yang terakhir yang ketiga yaitu bukti pendukung. Bukti pendukung itu kamu ngambil dari kalimat yang ada di cerpen yang mendukung jawaban kamu itu ini. Pindahkan ya tema. Oh, temanya ini. Kenapa kamu bisa menyebut tema itu? Dari kalimat mana gitu. Nanti kalimat pendukung itu gitu. Tokohnya ada si A, ada si B, wataknya begini. Kalimat pendukungnya mana? Mana yang membuktikan oh ini orangnya baik? Mana sih kalimat yang menunjukkan orang itu baik gitu? Ngerti nggak? Nah, ya kalimat pendukung. Berarti kamu ngambil dari teks tersebut. Bantu temennya, bantu. Kan kerja kelompok. Ya, walaupun yang menulis satu, yang lainnya tolong bantu. Menyebutkan objek-objeknya hewan. Objek itu. Objeknya hewan. Objeknya hewan. Kelompok 2. Kelompok 2. Objeknya hewan. Apa? Zebra. 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 Kelompok 6. Zebra. Angsa. Kelompok 1. Angsa. Ayam. Ayam. Kelompok 5. Ayam. Merah. Kelompok 4. Kelompok 4 merah. 1. Apa tadi? Merah. Apa? Guru. Kelinci. Ada yang bingung kayaknya? Ada yang bingung? Kelihatan nyambung. Kelihatan nyambung. Ya, ini yang diambilnya ujung huruf kamu sebutkan nama binatang gitu. Oh, perkenalkan, nama saya Aziza dan perwakilan dari kelompok 1. Di sini kita akan saya akan membaca cerpen Dia Sahabatku dan saya akan Dia Sahabatku. Pada suatu hari hiduplah 2 orang sahabat. Dengar nggak? Judulnya apa? Ya, biar kedengaran. Tolong diam sebentar. Ulang dong. Pada suatu hari hiduplah 2 orang sahabat. Mereka bernama Sally dan Yenny. Mereka bersahabat selama 3 tahun lamanya. Sally dan Yenny saling menyayangi, bahkan banyak orang-orang yang menyangka bahwa mereka saudara kandung. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Sally selalu pergi ke rumah Yenny untuk bersama berangkat ke sekolah. Pada siang harinya, sesuai dengan rencana yang mereka telah sepakati sebelumnya, mereka akan pergi ke swalayan yang tidak berada jauh dari sekolah mereka. Mereka pergi ke swalayan untuk membeli sebuah kado dan kue yang akan mereka belikan untuk Nenek Sally. Nenek Sally adalah orang yang baik. Dia selalu baik dan ramah kepada Yenny, walaupun Yenny bukan cucu dari sang nenek. Bukan hanya itu, Nenek Sally juga terkadang memberikan nasihat dan uang saku cuma-cuma kepada mereka. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, tapi belum juga ada kabar yang pasti dari Yenny.
tapi dibuktikan dengan nyata. Oke, ya bacanya ya. Oke, silakan. Unsur prinsipnya tolong coba ya, mulai dari tema sampai amanah. Maju dikit nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan dari cerpen. Untuk judul cerita pendek yang dibacakan teman saya tadi berjudul Dia Sahabat. Untuk tema yaitu persahabatan. Bukti pendukung bahwa tema itu persahabatan adalah Sally dan Jenny saling menyayangi. Mereka bersahabat selama 3 tahun lamanya. Untuk alur dari cerpen tadi yaitu campuran. Bukti bahwa alur tadi campuran yaitu dia tidak pernah merasakan perhatian dari seorang ibu semenjak kedua orang tuanya resmi bercerai. Jadi tidak pernah merasakan perhatian dari seorang ibu setelah orang tuanya resmi bercerai. Oleh karena itu, Sally selalu berada di dekat Jenny karena dia tidak ingin sahabatnya merasa kesepian. Untuk tokoh dari cerpen tadi yaitu Sally, Jenny, dan Jenny. Untuk bukti pendukung bahwa tokoh Sally, Jenny, dan Nenek adalah pada suatu hari hiduplah 2 orang sahabat yang bernama Sally dan Jenny. Nenek Sally adalah orang yang baik. Untuk penokohan, Sally baik, rajin, dan pintar. Jenny baik dan malas. Nenek baik. Untuk latar yaitu sekolah, swalayan, dan rumah nenek. Untuk waktu yaitu pukul 3 sore. Untuk suasana sedih, senang, dan terharu. Oke. Kesimpulannya gimana? Kamu menganalisis, membaca, mendengar, ya mendengar nggak? Mendengar cerita nggak? Teman kamu membaca akan capek. Membaca udah jelas kamu membaca, karena itu berikan capek. Apa yang kamu dapat di situ? Kesimpulannya gimana? Jadi cerpen itu ya, oke. Unsur pembangunnya ada 2. Ya, unsur pembangunnya ada 2. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsiknya dijawabkan di bawah. Ya, nilai-nilai kehidupannya sok ambil gitu. Ya, nilai kehidupan yang baik itu sana apa? Dijawab. Tadi ibu lihat udah dijawab kok, ada yang udah dijawab yang di belakang tadi. Ya, nilai unsur ekstrinsiknya itu dilihat dari sudut si pengarang. Ya. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Apa lagi yang kamu dapat dari sana? Dari unsur intrinsik yang kamu kerjakan barusan, dari sebuah cerpen yang kamu baca. Ya, kamu nanti bisa lihat unsur intrinsik yang lain dari cerita yang lain juga. Ya, tadi yang ini kamu dengar tadi penasaran, pengen lihat cerpennya, silakan di YouTube-nya ada. Ya. Coba, yang ini judulnya apa? Nah, berapa? Tarisnya Cinta dan Takdir. Tuh, coba penasaran nggak? Ya, Cinta dan Takdir. Kelompok ini? Oh, Kenangan Ayah dan Kumis Lebatnya. Ya, Kenangan Ayah dan Kumis Lebatnya. Kelompok ini apa, Nom?
Arin dan mimpinya. Pernah ada dari buku ini teh? Pakai apa di LK itu? Kan ya, Arin dan mimpinya ada. Yang di belakang apa? Senyum terakhir. Coba senyum terakhir. Meninggal apa? Bukan. Bukan. Tuh penasaran nggak? Senyum terakhir tapi bukan meninggal itu. Coba apa tuh senyum terakhir? Ya, ini apa judulnya? Martini. Tadi yang itu? Hah? Penulis tua, Bu. Hah? Penulis tua. Iya, penulis tua. Yang sebelah sana kelompok 2. Bangkit. Bangkit. Lumayan ya, ada berapa halaman? Nah, kita pelajari lagi. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita membahas tentang struktur cerpen, cerita pendek yang akan kita lanjutkan. Ya, mungkin itu aja dari Ibu. Ya, sekian dulu. Nanti kita lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya, yaitu tentang struktur. Tolong silakan duduk dibalikan lagi. Duduk sama. Oh iya, dikumpulkan ya LK-nya sama cerpennya, silakan dikumpulkan. Nah, diambil. Diambil, Bang. Bantu itu. Sama LK-nya, sama LK-nya. Gimana pembelajaran hari ini? Apa yang udah apa? Ilmu apa? Yang bagaimana? Coba salah enaknya kalau bicara kalau ini tadi curhatannya ngomong jadi jelas kedengeran. Kalau ngomong sebutnya nggak jelas. Ya, katanya senang. Terus apa yang kamu dapat? Ilmu katanya tadi. Yang gimana? Bisa diuraikan?